Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fahri. Di video kali ini kita akan belajar namanya FTP, yaitu Flame Tracking Protocol. Nah, di sini ada sebuah kasus, ada 9 switch, dan di switch ini kita membutuhkan 200 VLAN. Jika kita mengkonfigurkan satu persatu di switch akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada kali ini kita belajar FTP agar mudah mengkonfigurkannya. Nah, FTP ini ada dua jenis, yaitu server yang sering kita gunakan dan klien. Nah, satu lagi sebenarnya ada, yaitu transparan. Namun transparan ini jarang digunakan, yang digunakan server dan klien saja. Nah, kita akan mencontohkan FTP seperti apa, yaitu pilih salah satu ini akan menjadikan server. Nah, yang ini dan sisanya itu akan dijadikan klien. Nah, di server ini kita mengkonfigurkan 200 VLAN, sedangkan di klien ini akan mengikuti yang di server seperti itu. Oke, sekarang kita akan membuat topologinya untuk kita konfigurkan VTP nya. Kita akan membutuhkan 5 switch, 2, 3, 4, 5. Kita kabelkan ke masing-masingnya seperti ini. Lalu kita namakan untuk yang switch 0 ini kita akan menjadikan server, lalu di switch 1 kita akan jadikan klien, switch 2 akan jadikan klien juga, dan di switch 3 kita jadikan transparan. Terakhir ini kita akan menjadikan server juga. Nah, seperti ini kita atur terlebih dahulu. Lalu kita konfigurkan. Namun sebelum kita konfigurkan, kita terangkan terlebih dahulu enable ke enter FA0/1 switch port mode terang. Nah, sini sudah terang. Kita ke switch 1, enter FA0/1
1 sampai 2 switchboard mode terang. Nah, sudah terang, kita lakukan di switch 2 juga. Enable quantity interrange EVA 0/1 dan 2 switchboard mode terang. Switch 3 dan 4 nya juga kita terangkan. Interrange EVA 0/1 sampai 2 switchboard mode terang. Di switch terakhir, switch 4, di inter EVA 0/1 switchboard mode terang. Sudah, kita tunggu sampai hijau, lalu kita konfigurkan, kita exit, kita konfigurkan di sini FTP mode server, enter, lalu kita masukkan FTP domain nya, yaitu coba namanya tkj, dan lalu FTP passwordnya itu 123, enter. Nah, sudah, kita exit, kita lanjutkan switch 1, kita exit, lalu kita ketik FTP mode client, FTP domain. Nah, domainnya ini kita harus sama seperti yang di server tadi, yaitu tkj, enter, lalu FTP passwordnya juga sama, harus seperti yang di server 123, enter. Nah, sudah, lalu ke switch 2, FTP mode client, FTP domain, tkj, enter, FTP password 123. Nah, sudah, ini FTP mode transparan, enter, FTP domain tkj, FTP password 123. Kita keluar, lanjut di switch 4, FTP mode server, FTP domain 123. Seperti itu cara mengkonfigurkannya. Oke, sekarang kita akan mengujinya. Namun sebelum itu kita akan melihat terlebih dahulu enter softlan brief. Nah, di sini masih default pada
switch di server kita coba di client show VLAN brief. Di sini sama juga masih default, belum kita konfigurkan. Kita cek lagi di switch kedua show VLAN brief. Di sini juga sama masih belum dikonfigurkan. Kita cek di switch 3 show VLAN brief, sama di sini juga belum dikonfigurkan. Dan coba lagi di switch 4 show VLAN brief, sama di sini juga belum kita konfigurkan. Nah, sekarang kita akan mengujinya. Kita di enable config, lalu kita buat VLAN 2 name kita exit, lalu kita buat lagi VLAN 3 name B. Kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terlihat di server, sudah terlihat bahwa VLAN 2 dan 3 sudah ada dan aktif. Lalu kita cek di klien apakah ada atau tidak. So VLAN brief. Nah, di sini di klien sudah terlihat bahwa VLAN 2 dan 3 sudah ada. Kita cek di klien yang kedua, so VLAN brief, sama di sini juga sudah ada VLAN 2 dan 3 nya yang AB. Nah, di transparent ini VLAN nya itu tidak ada karena konfigurasinya itu sendiri, tidak sama seperti server dan klien. Nah, kita cek do show VLAN brief. Kita show saja, jangan pakai do VLAN brief. Nah, di sini terlihat bahwa VLAN 2 dan 3 tidak ada pada switch 3 atau transparent ini. Nah, kita cek di switch 4 show VLAN brief. Di sini tidak ada, mungkin bug ya. Oke, kita cek lagi, coba di sini so VLAN brief. Di sini masih ada, mungkin yang di switch 4 ini bug. Kita hapus VLAN, kita coba hapus VLAN 3 nya, coba konfig, kita ketik no VLAN 3, kita cek show VLAN show VLAN brief. Nah, di sini terlihat bahwa VLAN 2 sudah tidak ada. Kita cek di kliennya apakah sudah tidak ada. So VLAN brief. Nah, di sini juga tidak ada VLAN 3 nya karena kita sudah hapus pada servernya, dan di kliennya pasti
mengikuti yang di server. Kita cek di sini show flan brief. Masih ada. Nah, coba kita cek lagi di servernya. Show flan brief do show flan brief. Sini sudah tidak ada, mungkin bug. Kita hapus, kita coba hapus flan 2. No flan 2. Kita cek do show flan brief. Nah, di sini sudah tidak ada. Kita coba di klien show flan brief. Nah, di sini sudah tidak ada. Coba kita cek di klien kedua show flan brief. Di sini masih ada, mungkin bug atau gimana. Kita coba di server kedua show flan brief. Di sini berarti ada, mungkin di server ini, di klien ini ada bug. Nah, seperti itu pengujiannya. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya problem revision number. Oke, kita di sini cek terlebih dahulu switch server ini. Kita cek show FTP status. Nah, di sini configuration revisionnya itu 6, berarti yang artinya kita sudah mengkonfig sebanyak 6 kali. Nah, di sini kita memiliki sebuah kasus, anggap saja ini itu gedung pertama ingin menambahkan satu switch, namun switch ini bekas gedung kedua. Kita makan di sini. Nah, ini tuh bekas gedung kedua. Kita cek, kita buat terlebih dahulu FTP-nya. Enable FTP mode server, FTP domain, TKJ, FTP password 123, enter. Lalu kita cek do show FTP status, do show FTP status. Nah, di sini configuration revisionnya itu 0. Nah, di sini kita akan buat configuration revisionnya ini lebih dari gedung pertama, yaitu 6, berarti kita harus lebih dari 6. Nah, sekarang kita akan configurkan flan-nya. Kita tambahkan flan 2, flan 3. Di sini flan-nya kita tidak memberikan namanya, asal saja kita buat flan-nya. 3, flan 4,
LAN 5, LAN 6, LAN 7, dan LAN 8. Kita cek dulu show LAN brief. Nah, di sini LAN 2 sampai LAN 8 sudah ada dan sudah aktif. Kita cek di statusnya dulu show FTP status. Nah, di sini configuration yaitu sudah 7, berarti sudah melebihi gedung pertama. Nah, misal switch ini bekas dipakai gedung kedua, kita coba koneksikan ke gedung pertama. Tunggu sampai hijau. Lalu di sini di switch 4 ini kita terangkan terlebih dahulu enable const inter FA 0/2 switch for mode terang. Nah, sudah terang. Lalu di sini juga set inter FA 0/1 switch for mode terang, enter. Nah, sudah. Di sini kita bisa lihat bahwa LAN-nya itu masih default. Sebelumnya kan masih default yang gedung pertama ini. Lalu di switch bekas gedung kedua ini kita masukkan LAN 2 sampai 8, sedangkan yang ini itu masih by default. Nah, kita sekarang cek di sini apakah akan mengikuti yang ini, karena configuration revision ini melebihi yang di gedung pertama atau enggak. Kita cek dulu show FTP show LAN brief. Nah, di sini terlihat bahwa 2 sampai 8 ini sudah aktif, padahal sebelumnya ini kita masih by default tidak ada LAN 2 sampai 8. Kita cek lagi di sini client show LAN brief. Nah, di sini juga sama. Kita cek yang ke switch ini show LAN brief, sama juga. Di sini itu berbahaya. Misal di sini gedung yang utama kita sudah setting, gedung utama ini kita sudah setting, namun ada configuration revision yang lebih tinggi ini, lebih dari gedung yang utama, maka semua
semua VLAN di gedung utama ini akan dihapus atau diganti dengan konfigurasi yang pada switch yang kita tambahkan, yang revision nomornya lebih besar. Oke, sekarang kita akan belajar solving revision number. Nah, di switch yang ini, yang bekas gedung 2 ini, configuration revisionnya ini masih 7. Nah, kita akan buat configuration revisionnya ini menjadi 0. Caranya yaitu kita hapus terlebih dahulu kabelnya, kita cek coba di switch 4 ini apakah masih sama VTP status. Nah, di sini masih sama configuration 7. So kita cek show VLAN-nya. Nah, di sini masih sama seperti sebelumnya, itu masih ada VLAN 2 sampai 8. Kita akan hapus VLAN 2 sampai 5-nya. Ketik ini konti, lalu kita ketik VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5. Nah, kita cek show VLAN brief. Nah, di sini VLAN-nya sisa 6, 7 dan 8. Kita cek VTP-nya show VTP status. Nah, di sini configuration revision-nya ini sudah naik menjadi 11. Nah, sekarang kita tambahkan di sini menjadi lebih dari switch, lebih dari yang di gedung pertama. Kita tambahkan VLAN-nya, yaitu VLAN-nya random saja. Show VLAN brief. Nah, di sini VLAN-nya sudah banyak dan kita cek terlebih dahulu VTP-nya. Show VTP status. Nah, di sini configuration revision-nya masih 11, kita kurangkan 1, kita tambah, kita hapus VLAN 2-nya, VLAN 2. Kita cek lagi dulu VTP status. Nah, di sini sudah 12. Nah, sekarang kita akan nolkan configuration revision-nya menjadi 0. Nah, caranya itu kita buat VTP modenya menjadi transparent. Lalu kita buat VTP domainnya domain tk
TKJ VTP password 123. Nah, sekarang kita cek do show VTP status. Nah, sekarang configuration efficiency ini sudah menjadi 0. Nah, sekarang kita ganti modenya menjadi semula seperti sebelumnya, yaitu server. Kita ganti VTP mode server. Nah, kita cek to show VTP status. Nah, sekarang VTP operating modenya sudah server dan domainnya masih TKJ. Nah, sekarang kita satukan dengan yang di gedung pertama. Kita cek di sini sudah terang belum. Nah, sekarang di sini sudah terang dan di sini juga kita coba sudah terang juga. Nah, kita cek di switch yang bekas gedung kedua, show VTP show LAN brief. Nah, di sini sudah mengikuti yang di gedung pertama, yaitu VLAN-nya 678 seperti yang di server yang switch 4 ini sudah sudah mengikutinya. Nah, sudah mengikuti seperti yang di gedung pertama. Nah, seperti itulah cara mengubah configuration efficiency menjadi 0 lalu dihubungkan dengan yang gedung pertama ini akan mengikuti di gedung yang pertamanya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah topologi. Kita hapus terlebih dahulu. Kita tambahkan router, switch 3, 4, lalu tambahkan PC 1, lalu kita kabelkan router switch 0, switch 0 ke switch 1, switch 0 switch 2 ke switch 3, ini ke
seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita kotakkan. Ini flan 1, flan 20, ini 30, 40, 50. Ini 60-nya, ini 70, 10, 20, 30, 40, 10. Kita berikan nama flan 10, flan 20, flan 30, 40, flan 50. Flan 60 dan ini flan 70. Terus kita taruh. Ini 30. Ini 40. Kita buat IP-nya di sini. IP-nya 10, 0/24. Nah, 20, 0/24. Lalu yang 30, 0/24. Kalau 40-nya 40, 0/24. Kalau 50-nya 50, 0/24. Kalau 60-nya 60, 0/24. Kalau terakhir 70, ini 0/24. Nah, seperti ini soalnya. Oke, sekarang kita akan membahas soal berikut ini, dan juga kita akan mengkonfig FTP, juga flan dan trunking-nya. Nah, di sini kita konfig FTP terlebih dahulu. Nah, yang ini itu FTP-nya mode server, dan sisanya ini 3 ini akan jadi klien. Nah, kita ke yang pertama ini, kita jadikan server. Config terminal
FTP mode server, FTP domain, TKJ, FTP password 123. Nah, sudah. Kita cek do show FTP status. Nah, di sini sudah terlihat bahwa FTP operating mode-nya itu sudah server. Lanjut kita config switch yang untuk client, enable config FTP mode client, FTP domain, TKJ, FTP password 123. Nah, sudah. Lanjut ke yang lainnya. FTP mode client, FTP domain, TKJ, FTP password 123. Sudah. Kita lanjut di satunya lagi, enable config FTP mode client, FTP domain, TKJ, FTP password 123. Nah, sudah dikonfigurkan FTP-nya. Sekarang kita akan mengkonfigurkan VLAN-nya. Kita ke switch utama, switch server, kita ketik LAN 10, LAN 20. Nah, di sini LAN-nya ini kita tidak usah beri nama, langsung kita masukkan LAN 10 sampai 70, LAN 40, LAN 50, LAN 60, LAN 70. Nah, sudah selesai. Kita cek show LAN brief. Nah, di sini sudah terlihat bahwa LAN 10 sampai 70 sudah selesai dikonfig. Sekarang kita akan trunking terlebih dahulu pada switch masing-masing. Nah, di sini kita trunking FA0/1, 2, 3 dan 4 di switch server taxi interface FA0/1 sampai 4 switch port mode trunk. Sudah. Kita lanjut di switch client interface FA 0/ kita lihat /1 switch port mode trunk. Sudah. Kita lanjut di tengah /1 juga, ini port mode trunk. Kita lanjut
di yang kiri Inter FA 0/1 switchboard mode terang. Nah, sudah seperti itu konfigurasinya. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasikan VLAN-nya. Nah, sekarang di sini VLAN 10 ini interface-nya FA 0, 2 dan 3. Kita langsung masukkan enable konfig, terus range FA 0/2 dan sampai 3. Switchboard akses VLAN 10. Ntar di VLAN 20 ini kita lihat 4 dan 5. Oke, kita exit. Kalau kita masukkan enter range FA 0/3 dan 4. Switchboard akses VLAN 20. Exit. Kita lanjut. VLAN 30 nya 11 dan 10. Enter range FA 0/10 11. Switchboard akses VLAN 30. Exit. Nah, VLAN 40 nya itu 6 7. VLAN 50 nya 9 8 6 7 8 9. Enter range FA 0/6/7. Switchboard akses VLAN 40. Exit. Lanjut. Enter range FA 0/8 sampai 9. Switchboard akses VLAN 50. Nah, sudah, kita cek dulu show VLAN brief. Nah, di sini sudah terlihat bahwa VLAN 10 sudah masuk. VLAN 30 juga sudah masuk. Di sini berarti ini ada yang salah. Kita masukkan enter FA 0/3 nya itu di VLAN 10, harusnya salah tulis. Lalu FA 0/5 nya di VLAN 20 /5 switchboard akses VLAN 20. Nah, sekarang kita cek to show VLAN brief. Nah, sudah beres seperti ini. Lanjut yang tengah. Ini 2 3 4 dan 5 ini VLAN 60. Enable const enter range FA 0/2 sampai 3.
Switchport access LAN 60, exit interrange FA 0/4/5, Switchport access LAN 70. Kita cek dulu show file brief. Terlihat bahwa file 60 dan 70 nya sudah masuk. Sekarang kita open di switch ketiga ini. File 10 nya ini 6 dan 7. Enable conf interrange FA 0/6/7, Switchport access LAN 10, exit interrange FA 0/20/89, interrange panas 8/9, Switchport access LAN 20, exit interrange FA 0/10, 11, 10/11, Switchport access LAN 30, exit interrange FA 0/LAN 40, 3, 2, 54, 5, 2/3, Switchport access LAN 40, exit interrange FA 0/4/5, Switchport access LAN 50. Kita cek dulu show LAN brief. Nah, disini sudah terlihat bahwa LAN-nya sudah masuk pada masing-masing, FA nya sudah masuk pada masing-masing LAN-nya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurkan DHCP pada router. Nah, ketik enable conf. Namun sebelum kita ketikkan encapsulation dan DHCP nya, kita shutdown terlebih dahulu. Enter FA 0/0 shutdown. Nah, sudah. Lalu kita exit, lalu kita enter FA 0/0/10, lalu kita encapsulation .1Q 10. Nah, LAN 10 itu IP address 10 10 10 1 255 Lalu kita lanjut IP DHCP pool LAN 10, lalu networknya 10 10 10
0 255 tab. Lalu kita lanjut di default routernya 10 1 load DNS nya itu 8888. Karena ini sudah kita konfigurkan VLAN 10 nya, kita exit, kita lanjut Intel F0/0.20 encapsulation.1q20 IP address 210 20 IP DHCP full LAN 20. Lalu networknya 20 255 default routernya 20 21. DNS nya 8888. Lanjut kita ke yang 30 nya Intel F0/0.30 encapsulation.1q30 IP address 30 IP DHCP full LAN 30. Networknya 30 default router 30 DNS server 8888. Exit, kita lanjut ke yang 40 F0/0.40 encapsulation.1q40 IP address 40 125.255 IP DHCP full LAN 40. Networknya 40 default router 40 DNS 8888. Exit, kita lanjut ke yang 50 Intel F0/0.50 encapsulation.1q50 IP address 50 125.255.0. Oh, ini kelebihan subnet master. Kita ulang IP address 50 125.255.255.0 baru IP DHCP full LAN 50. Networknya 50
default router 50 1 enter ls 8 exit, lanjut ke 60 ter fa 0/0.60 satuan Q 60 IP address 60 IP DHCP pool LAN 60 networknya 60 default routernya 60 DNS nya 8888 sheet, kita lanjut ke 70 enter fa 0/0.70 encapsulation satuan Q 70 IP address 70 IP DHCP full LAN 70. Lalu kita lanjut networknya 70 default routernya 71 DNS nya 8888 karena sudah beres. Sekarang kita masukkan IP nya pada masing-masing PC, DHCP in successful, sukses. Kita yang tengah, yang front 60 sukses juga. Sukses. Lanjut ke yang paling kanan, sukses.
sukses, successful, successful, sukses, kita percepat. Sukses semua, kita lanjut mengetes ping file successful. Kita coba ke yang lain. File sukses. File successful. Nah, seperti itulah cara menyelesaikannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.